Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini saya akan memberikan informasi tentang pakan, bahan-bahan makanan untuk ayam. Apa saja yang saya sediakan untuk ayam-ayam saya. Tentu saja hal ini tidak lain untuk dokumentasi saya yang pertama, terus yang keduanya siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman semua. Makanya di-share di video ini juga. Selain itu, saya informasikan bahwa tidak tetap dalam artian saya memberi pakan ayam ini tiap hari selalu berubah-ubah. Kecuali satu, yaitu dedak. Karena dedak ini saya ibaratkan makanan pokok buat ayam ya. Jadi tiap hari selain dedak itu campurannya berubah-ubah. Terus yang keduanya, saya lebih sering untuk memberikan dalam bentuk basah ya. Dalam artian dicampur sama air mendidih. Karena kalau kering, ayam-ayam itu tidak mau memakan dedak, anehnya itu. Ya, dedaknya itu cenderung terbuang. Selain itu juga ada sisa-sisa dapur yang mewajibkan untuk disajikan dalam bentuk basah. Nah, baiklah teman-teman, apa saja yang menjadi bahan-bahan makanan untuk ayam ini? Kita mulai ya. Yang pertama adalah dedak bekatul. Nah, ini saya sediakan tiap hari seakan-akan wajib. Kalau tidak ada terpaksa saya harus pernah 2 kali kejadian dedak habis, otomatis saya menyediakan nasi akhirnya. Nasi dicampur dengan pur. Jadi dedak ini adalah wajib karena ini yang termurah dari yang saya beli, kurang lebih 4.000 sama 4.500 harga sekarang ya di toko sama di pasar. Nah, dedak ini banyak manfaatnya ya untuk ayam, yaitu meningkatkan kesehatan ya. Seakan-akan juga karbohidratnya ya. Karbohidratnya untuk ayam ini sehingga ayam ini memiliki tenaga untuk bergerak ya, tenaga untuk hidup lah ya. Selain itu juga memiliki kadar protein yang bisa dikatakan cukup sebenarnya untuk pertumbuhan ayam ya. Hal-hal yang lainnya saya kurang begitu paham. Jadi yang terpenting adalah memiliki protein, dan dedak itu jadi kebiasaan sejak zaman dulu kala ya. Sejak zaman saya masih kecil, nenek saya memelihara ayam dan dedak menjadi makanan pokok untuk ayam tersebut. Nah, yang saya tahu hanya protein yang cukup dan seakan-akan menjadi karbohidratnya untuk ayamnya. Ya, karbohidrat yang dibutuhkan untuk aktivitas, untuk gerak lah, gitu. Ya. Yang keduanya adalah saya menyediakan nasi ya, atau sisa dapur lah. Kebanyakan memang nasi. Sisa dapur ini saya peroleh selain masak di dapur sendiri, juga saya peroleh dari rumah makan yang kira-kira menyediakan sisa-sisanya, walaupun tidak tiap hari. Jadi seadanya mereka. Nah, biasanya kalau banyak gitu yang menyediakan itu
biasanya mengontak saya. Nah, sisa-sisa dapur ini beragam vitamin dan terkandung di dalamnya ya, karena sudah menjadi campur aduk ya. Campur aduk, apalagi kalau bekas-bekas daging, bekas-bekas ayam, dan bekas yang lainnya lah, yang otomatis mengandung protein yang cukup melimpah. Tinggal kita campur dengan dedak. Nah, pilah-pilah ya, dipilah-pilah supaya ayam juga nyaman dengan makanan itu. Nah, sehingga jadilah ramuan-ramuan yang menjadi unsur pelengkap buat ayam. Selain itu, tentu saja dengan sisa dapur ini saya berhemat banyak untuk makanan ternak ini. Saya tidak perlu membeli jagung ibaratnya, tidak perlu membeli pur ya. Jadi kalau ada sisa dapur ini, kalau banyak dan melimpah, saya tidak menggunakan pur gitu. Ya. Terus yang ketiganya adalah jagung. Jagung ini paling tidak saya memberikannya 3 hari sampai 4 hari sekali ya. Jagung ini, jika sisa dapur atau sampah dapur itu tidak ada dan tidak tersedia, nah saya menyediakannya 3 sampai 4 hari sekali. Jagung ini selain mengandung protein, serat, dan vitamin B dan sebagainya, lumayan lengkap lah untuk vitamin atau nutrisi buat ayam. Konon katanya pakan-pakan besar pun mengandalkan jagung sampai 70-85% katanya. Saya juga untuk bahan makanannya. Ya. Nah, selain itu juga meningkatkan kualitas daging katanya jagung ini, sehingga lebih gurih, lebih kenyal. Nah, tapi sekali lagi saya tidak tiap hari menyediakan jagung ini 3 sampai 4 hari. Karena cenderung mahal ya, di sini sekitar 8 sampai 8.500 jagung pecah ini. Nah, jadi lumayan ya, agak tinggi harganya. Ya. Terus yang keempatnya adalah pur. Nah, jika sampah dapur tidak tersedia, saya menggunakan pur ya, hampir 3 sampai 4 hari juga. Ya, karena kadar proteinnya yang cukup tinggi ya. Selain itu, tentu saja sebagai pabrikan pur ini melakukan penelitian untuk ayam. Penelitian yang serius untuk perkembangan ayam. Nah, berarti pun demikian, biasanya pur ini saya berikan ke ayam itu 2 kali dedak, 1 kali pur. Jadi misalkan 10 ya, 10 comot gitu, 10 comot dedak, saya memberikannya 5 comot pur. Nah, ini lumayan, walaupun harganya sampai 7.500 sampai 9.000, tapi bisa memberikan ayam ini lebih variasi lah dalam hal makanannya, dan menolong segala macam vitamin ya, baik lemaknya, seratnya gitu. Nah, kandungannya macam-macam, cuma proteinnya di atas 21 sampai 23. Nyai pur ini banyak dijual dan beragam pabrikan juga menyediakan pur ini. Tapi saya memberikan yang murah-murah saja ya, yang termurah kayaknya sekitar 7.500 per kilogram. Ya, jadi
saya membeli 2 kilo itu bisa cukup untuk 2 minggu ya, untuk selingan karena namanya ayam kampung ya, kita memberi makan juga ala kampung gitu ya. Ya. Oke, terus yang kelimanya, nah ini yang menarik yaitu keong racun. Keong racun ini saya dapat informasi dari teman saya ya yang lulusan peternakan, lulusan sarjana peternakan. Ya, kalau tidak ada keong sawah ya, keong sawah itu bisa keong racun. Keong racun ini langsung ditumbuk sama sama cangkangnya ya, sama rumahnya. Ya. Keong racun ini, karena keong racun ini memberikan kandungan protein yang tinggi. Konon katanya ayam ini jika diberikan anyir-anyiran ya, telurnya akan melimpah gitu. Dan saya entah dari sini atau dari bukan gitu, telur si coklat kemarin ini sampai 23. Saya heran. Nah, yang 4-nya pecah ya, yang 4-nya pecah, termasuk yang pecah sekarang yang dirami. Jadi sisanya 18. Nah, ini benar-benar heran dan banyak ya. Jadi kalau proteinnya banyak, kelihatannya akan menghasilkan telur yang melimpah juga. Tetapi hal ini dibantahkan oleh si Brontok ya, yang telurnya hanya 11. Yang telurnya hanya 11, itu pun pecah 3, kemudian mengerami 8. Nah, ditambah pecah lagi 1, akhirnya yang jadi DOC atau lahir sekitar 7 ya. 7 ini sangat membagongkan. Sangat di satu sisi saya optimis gitu kalau lewat keong racun ini menghasilkan telur yang melimpah, tapi di sisi lain terbantahkan dengan yang normal ya, yang normal yaitu 11 telurnya hanya 11 si Brontok. Ya, tapi sekali lagi ini sampelnya hanya 2. Jadi perlu diverifikasi lagi oleh ayam-ayam yang lainnya. Tapi tetap saya akan memberikan keong racun ini selagi masih ada ya, masih tersedia di komplek banyak, apalagi di kebun-kebun gitu, di pohon-pohon pisang gitu banyak, karena lagi lembab ya, lagi musim hujan. Ya, itu mengenai keong racun. Terus kalau tidak ada keong racun, saya ini yang ke-6-nya ini ulat Hongkong. Nah, untuk yang ayam-ayam yang bertelur tadi, saya memberikan ulat Hongkong itu sekitar 4 hari sekali atau 5 hari sekali. Kalau keong racun nggak ada. Ulat Hongkong itu mudah diperoleh ya, di toko-toko pakan ya, di toko-toko pakan sangat mudah untuk memperolehnya. Ulat Hongkong ini sekali lagi untuk memenuhi kadar protein ayam yang memerlukan kadar protein yang tinggi, terutama yang sedang bertelur. Dan ayam-ayam ini sangat suka sekali dengan ulat Hongkong ini ya. Dengan ulat Hongkong ini, sebagai contoh si Brontok yang lagi mengerami aja, tinggalkan mengeraminya itu karena lihat ulat Hongkong. Nah, jadi itu yang memiliki protein yang tinggi. Nah, terus yang lainnya adalah seperti yang video sebelumnya, saya tidak terlepas dari hijauan ya. Nah, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya, kalau hijauan itu ada daun kelor ya. Daun kelor ini sangat menarik karena
Di rumah saya tersedia daun kelor. Sekali lagi ini yang tersedia di rumah aja, ya, yang tersedia di sekitar rumah. Daun kelor kebetulan di depan rumah ada daun kelor. Ini sangat membantu, ya, membantu untuk memberikan kadar nutrisi yang baik untuk ayam. Dan ayam pun suka gitu. Walaupun baunya itu agak aneh ya, daun kelor ini. Tidak seperti daunan pada umumnya, tapi lebih ke obat-obatan lah daun kelor ini. Saya sendiri pernah memakan dibuat dibuat sayur ya daun kelor ini, dan cukup enak rasanya setelah dibuatkan sayur. Ya. Itu hijau-hijauan. Yang keduanya adalah daun pepaya. Daun pepaya ini sampai pohon pepaya saya gundul ya, karena diambil daunnya ya hampir tiap hari, malah kadang-kadang 2 hari sekali lah, gantian sama daun kelor atau daun-daun yang lainnya. Sekarang daun pepaya ini udah mulai berkurang ya, dari 9 pohon yang saya tanam. Saya akan menanam pohon lagi karena ada daun kelor ini membantu tele ayam tidak jadi bau gitu. Tidak bau banget gitulah. Membantu menurunkan kadar bau pada ayam. Ya. Terus yang lainnya adalah sereh. Sereh ya. Serai. Nah, ini saya juga menanamnya. Kalau dulu 3 ya, tapi karena serai itu tidak indah lah untuk dilihat, jadinya saya babat dua tanaman. Jadi sekarang tinggal sisa 1. Tapi setelah tahu kalau ayam saya suka, nah akhirnya saya mau menanam lagi nih, gitu. Tinggal cari tempat yang baik buat menanamnya. Ya. Serai ini kandungannya saya tidak tahu persis, yang jelas ayam saya suka ya sampai habis itu ya, apalagi yang 14 ekor ini sangat suka sekali makan makanan yang mengandung serai ya. Yang ketiganya bayam ya, yang keempatnya itu adalah daun bayam. Daun bayam ini otomatis ayam ini menjadi cenderung suka. Nah, terlihat dengan hijau-hijauan ini, lihatlah kelincahan itu mungkin dari kandungan ini, dari kandungan bayam atau dari kandungan hijauan yang lainnya bisa ayam-ayam ini bisa menjadi lincah, segar gitu, segar. Nah, terus yang ke-5-nya adalah rumput-rumputan. Rumput. Nah, jadi kalau tidak ada yang ke-4 tadi itu, saya ambil rumput, saya campurkan dengan makanan itu, dengan dedak dan sebagainya ya, karena ayam suka gitu. Yang penting ayam itu mengandung hijau. Setiap saya membuat membuat adonan ayam menjadi hijau. Makanan itu menjadi cenderung ada variasinya, yaitu hijau. Nah, yang ke-6-nya tentu saja istri saya ini suka eksperimen ya. Saya kalau istri saya membeli buah-buahan itu suka disisain butuk ayam. Ya, seperti kemarin buah jambu batu merah ya. Jambu batu merah dan pisang ya. Juga nanas ya, kadang-kadang suka diberikan kepada ayam. Nah, dari sekitar itu, karena saya tidak suka kangkung ya. Dulu
kakak saya itu suka memberikan kangkung, tapi karena saya kurang suka sama kangkung ini, jarang memberikan kangkung gitu. Termasuk katanya ada toge, tapi belum dicoba ini. Toge itu untuk memperbanyak telur juga katanya, tapi saya belum mencobanya. Nah, itulah teman-teman bahan-bahan makanan yang sering saya gunakan saat ini. Bahkan sekali lagi seperti halnya dedak itu menjadi kewajiban untuk saya menyediakannya, dan itulah jadi tidak selamanya diwajibkan ada sampah dapur, ada jagung gitu, enggak. Tapi ini divariasikan. Tiap hari memang berubah-ubah ini makanannya ini. Tapi karena ayam kampung katanya mah apa aja mau, ya udahlah. Atau mereka walau alam ya tidak stres, tidak jadi gelisah gitu makanannya berubah-ubah tiap hari. Tapi sampai saat ini asik-asik aja gitu dan sehat-sehat semua gitu. Itulah informasinya. Mohon masukannya ya lewat komentar, juga subscribe, share, like. Nah, jika informasi ini bermanfaat, mohon maaf atas segala kekurangannya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.